Bayangkan kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun yang lalu, ke sebuah pulau yang belum ramai seperti sekarang, namun sudah hidup dengan peradaban yang teratur, spiritual, dan penuh makna. Pulau itu adalah Bali, dan disinilah sekitar abad ke-10 hingga ke-11 berdiri sebuah dinasti yang sangat penting dalam sejarah Bali, yaitu dinasti Warmadewa. Dinasti ini menjadi salah satu fondasi utama terbentuknya kebudayaan Bali yang kita kenal hari ini. Nama Warmadewa sendiri sering ditemukan dalam berbagai prasasti kuno, yang menjadi bukti nyata keberadaan dan kekuasaan para rajanya. Prasasti-prasasti ini tidak hanya mencatat nama penguasa, tetapi juga kehidupan sosial, keagamaan, hingga sistem pemerintahan masyarakat Bali kuno. Salah satu bukti paling awal adalah Prasasti Blanjong yang berasal dari abad ke-10. Prasasti ini menggunakan dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Bali kuno, serta dua jenis aksara, yaitu aksara Palawa dan Bali kuno. Dalam prasasti ini disebutkan nama seorang raja besar, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Ia dianggap sebagai pendiri dinasti Warmadewa dan memerintah sekitar tahun 914 Masehi. Dalam isi prasasti tersebut diceritakan bahwa Sri Kesari melakukan perjalanan militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah tertentu. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu Bali sudah memiliki struktur kerajaan yang kuat, bahkan mampu melakukan ekspansi kekuasaan. Prasasti ini menjadi sangat penting, karena menjadi titik awal yang jelas dalam catatan sejarah tertulis di Bali. Seiring berjalannya waktu, dinasti Warmadewa terus berkembang. Salah satu raja yang sangat terkenal adalah Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Mahendradatta. Pernikahan ini bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan politik dan budaya antara Bali dan Jawa, khususnya dengan kerajaan-kerajaan besar di sana. Pada masa pemerintahan Udayana, banyak prasasti yang ditemukan, seperti Prasasti Serai dan Prasasti Batuan. Prasasti-prasasti ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Bali pada masa itu. Misalnya, disebutkan tentang pembagian tanah, sistem pajak, serta peran desa dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan sudah berjalan dengan cukup teratur dan terorganisir. Selain itu, dalam beberapa prasasti juga ditemukan istilah-istilah yang berkaitan dengan agama. Ini membuktikan bahwa kehidupan spiritual masyarakat Bali kuno sudah sangat berkembang. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari upacara hingga sistem pemerintahan. Salah satu hal menarik dari dinasti Warmadewa adalah bagaimana mereka meninggalkan jejak melalui prasasti. Prasasti-prasasti ini biasanya ditulis di atas batu atau lempengan tembaga dan berisi keputusan raja, perintah, atau catatan penting lainnya. Karena sifatnya yang resmi, prasasti menjadi sumber sejarah yang sangat dapat dipercaya. Misalnya, Prasasti Bebetin yang ditemukan di Bali Utara. Prasasti ini memberikan informasi tentang struktur pemerintahan lokal, termasuk jabat tangan jabatan yang ada di dalamnya. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa kerajaan Bali kuno tidak hanya dipimpin oleh raja, tetapi juga memiliki sistem administrasi yang cukup kompleks. Kemudian ada juga Prasasti Goblek dan Prasasti Trunyan yang menunjukkan adanya desa-desa kuno yang sudah memiliki aturan dan sistem kehidupan yang tertata. Bahkan,
beberapa desa tersebut masih ada hingga sekarang dan tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka. Selain sebagai bukti sejarah, prasasti-prasasti ini juga menunjukkan bagaimana raja berinteraksi dengan rakyatnya. Dalam banyak prasasti, raja digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang memberikan hak istimewa kepada desa tertentu, seperti pembebasan pajak atau perlindungan terhadap tanah suci. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara penguasa dan rakyat. Tidak hanya itu, dinasti Warmadewa juga berperan besar dalam perkembangan seni dan budaya di Bali. Pada masa ini mulai berkembang berbagai bentuk seni, seperti seni ukir, arsitektur pura, dan upacara keagamaan. Banyak pura kuno yang diyakini berasal dari masa ini, seperti kompleks Pura Besakih yang hingga kini menjadi pusat spiritual umat Hindu di Bali. Namun, seperti semua kerajaan, dinasti Warmadewa juga mengalami masa kemunduran. Setelah beberapa generasi, kekuasaan mereka mulai melemah, terutama karena pengaruh dari luar, termasuk dari Jawa. Pada akhirnya, kekuasaan di Bali mengalami perubahan dan muncul dinasti-dinasti baru. Meskipun begitu, warisan dinasti Warmadewa tetap hidup hingga sekarang. Prasasti-prasasti yang mereka tinggalkan menjadi jendela bagi kita untuk memahami kehidupan masa lalu. Dari tulisan-tulisan kuno itu, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Bali berkembang, bagaimana mereka berorganisasi, dan bagaimana mereka memaknai kehidupan. Hari ini, ketika kita melihat Bali sebagai pulau yang kaya akan budaya dan tradisi, kita sebenarnya sedang melihat hasil dari perjalanan panjang sejarah yang salah satu fondasinya adalah dinasti Warmadewa. Tanpa mereka, mungkin Bali tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi, setiap kali kita melihat pura, mengikuti upacara adat, atau bahkan mendengar cerita-cerita kuno Bali, ingatlah bahwa semua itu memiliki akar yang sangat dalam hingga ke masa dinasti Warmadewa, yang jejaknya masih bisa kita baca melalui prasasti-prasasti yang bertahan melawan waktu. Dan dari sanalah, sejarah Bali terus hidup bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai identitas yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.